3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan Edukasi Kristen Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang sebuah topik, benarkah Goliat keturunan dari salah satu Nephilim atau raksasa? Siapa dan apa Nephilim itu masih menjadi perdebatan. Sebelum air bah, ada Nephilim yang merupakan keturunan dari anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-4. Makna dari bagian ini masih diperdebatkan, terlepas dari DNA spesifik mereka. Tampaknya Nephilim itu merupakan hal yang luar biasa, sesuatu hal yang jikalau dilihat secara perawakan manusia, lebih besar dari manusia pada umumnya. Mereka semua pasti akan terbunuh dalam air bah yang hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Meskipun demikian, teks tersebut menunjukkan bahwa Nephilim juga ada setelah air bah. Mereka ada di bumi pada waktu itu juga, dan juga sesudahnya terjadinya air bah, yaitu setelah air bah terjadi. Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Jika Nephilim adalah manusia prajurit raksasa sebelum banjir bah, mungkin saja prajurit raksasa setelah banjir bah juga disebut Nephilim. Sesuatu hal yang bisa disamakan di zaman modern ini mungkin adalah pahlawan super modern. Semua orang tahu bahwa ada Superman, Spiderman, Wonder Woman. Tidak ada lagi dalam kehidupan nyata, tetapi mitologi tentang pahlawan super tertanam kuat dalam jiwa kolektif kita. Ada suatu kesempatan, seorang polisi, pemadam kebakaran, atau anggota angkatan bersenjata melakukan penyelamatan yang sangat heroik dan berbahaya. Media berita mungkin menyebut orang itu sebagai pahlawan super dalam kehidupan nyata. Mereka tidak bermaksud bahwa orang ini benar-benar diberkahi dengan kekuatan manusia super atau manusia yang melampaui kekuatan manusia sebagaimana biasanya, tetapi perilakunya jauh melampaui hal yang biasa, sehingga ia hidup sesuai dengan mitologi yang diterima secara umum. Ini adalah kemungkinan besar yang juga terjadi dalam kitab Perjanjian Lama. Setiap seorang prajurit yang luar biasa ditemukan, ia disebut Nephilim atau keturunan raksasa, tanpa harus menyiratkan bahwa ia adalah keturunan dari anak-anak Allah. Dalam Kejadian pasal 6, ini dapat menjelaskan bagaimana raksasa prajurit yang sangat besar dan ganas itu disebut Nephilim setelah banjir bah. Dalam kitab Bilangan, Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Semua pengintai setuju bahwa tanah itu baik dan berlimpah dengan kekayaan yang luar biasa untuk ditawarkan kepada bangsa Israel. Tetapi 10 pengintai juga takut bahwa Israel tidak akan dapat merebut tanah itu karena penduduknya menimbulkan kengerian. Yang kami jelajahi itu memakan habis penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana tinggi-tinggi perawakannya. Kami melihat Nephilim di sana, atau keturunan Enak berasal dari Nephilim. Kami nampak seperti belalang di mata kami sendiri, dan kami tampak seperti itu bagi mereka. Bilangan pasal 13 ayat 32-33. Di sini Nephilim digambarkan sebagai keturunan Enak dan dikaitkan dengan manusia yang tinggi perawakannya bagaikan raksasa. Penjelasan terbaik tampaknya adalah bahwa kita perlu memahami kata Nephilim telah menjadi istilah semi-teknis untuk prajurit raksasa. Mungkin juga mengandung beberapa nuansa misteri, mirip dengan istilah modern monster. Dan yang terakhir perlu kita pahami, monster bisa jadi adalah sejenis makhluk abnormal atau menakutkan. Dengan pengetahuan kita yang terbatas, dengan kata Nephilim, yang terbaik yang dapat kita katakan adalah tampaknya Nephilim adalah prajurit misterius yang sangat besar dengan perawakan yang melebihi manusia secara normal, dengan asal-usul yang tidak pasti. Bagi orang-orang yang mengamati mereka, mereka tampak luar biasa tangguh, besar, dan ganas. Dari semua raksasa, Goliat adalah paling yang terkenal. Dari semua raksasa, Goliat adalah yang paling terkenal. Meskipun Alkitab tidak pernah menggunakan istilah Nephilim untuk menggambarkannya, Goliat menantang pasukan Israel dan hanya Daud yang cukup berani
karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk menantangnya dalam pertempuran. Goliat digambarkan seperti itu, tingginya 6 hasta dan sejengkal. Ia memakai ketopong perunggu di kepalanya. Dan mengenakan baju sirah dari tembaga yang beratnya 5.000 sikal. Kakinya memakai pelindung kaki dari tembaga, yang tombak tembaganya disandang di punggungnya. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan ujungnya dari besi, beratnya 600 sikal. Hal ini dicatat dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 5-7. Tinggi Goliat sekitar 9 kaki 9 inci. Baju sirah perunggunya beratnya 125 pon, dan mata tombaknya beratnya sekitar 15 pon. Tentu saja Goliat tewas di tangan Daud. Tuhan lebih kuat dari raksasa. 2 Samuel pasal 21 mencatat kematian prajurit Filistin bertumbuh besar, yang semuanya dikatakan sebagai keturunan Rapa di Gad, karena salah satu dari mereka adalah saudara Goliat. Kita dapat berasumsi bahwa Goliat juga merupakan keturunan dari raksasa. Jadilah lagi pertempuran antara orang Filistin dan orang Israel. Daud maju bersama orang-orang untuk berperang melawan orang Filistin, dan ia menjadi kelelahan. Dan Yisbi Benob, salah satu keturunan Rapa, yang mata tombak perunggunya beratnya 3.000 sikal atau 7,5 pon, yang dipersenjatai dengan pedang baru, berkata, ia akan membunuh Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud. Ia membunuh orang Filistin itu dan membunuhnya. Lalu orang-orang Daud bersumpah kepadanya, engkau tidak akan maju berperang lagi bersama-sama dengan kami, sehingga pelita Israel tidak akan padam. Seiring perjalanan waktu, pertempuran-pertempuran lain dengan orang Filistin, 3 keturunan Rapa lainnya terbunuh. Sab, saudara dari Goliat, yang memiliki tombak dengan gagang seperti tongkat tukang tenun, dan seorang pria besar dengan 6 jari pada setiap tangan dan 6 jari pada setiap kaki. Totalnya 24. Semua prajurit ini berkerabat dengan Goliat, tetapi tidak ada yang disebut Nephilim. Ada beberapa raksasa lainnya yang disebut dalam kitab suci. Og, Raja Basan, adalah seorang pria besar dengan tempat tidur yang besar. Ulangan pasal 3 ayat 11. Salah satu orang perkasa Daud, Benaya, membunuh 2 pahlawan Moab yang paling kuat. Ia juga turun ke dalam lubang pada hari bersalju, membunuh seekor singa. Dan ia membunuh seorang Mesir yang tingginya 5 hasta. Meskipun orang Mesir itu memegang tombak seperti tongkat tenun di tangannya, Benaya mendatanginya dengan tongkat. Ia merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu dan membunuhnya dengan tombaknya sendiri. Hal ini dicatat dalam kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 22-23. Meskipun kita tidak tahu seberapa tebal tongkat tukang tenun, tongkat itu harus cukup kuat dan cukup tebal untuk menopang tekanan menenun, dan dari cara tongkat ini digunakan bersama-sama dengan prajurit raksasa, kita dapat menyimpulkan bahwa tongkat itu cukup besar. Goliat kemungkinan besar bukan keturunan manusia dan malaikat, dan ia tidak pernah disebut Nephilim, namun ia adalah seorang prajurit yang ganas dan bertubuh raksasa, dan dalam bahasa Filistin atau orang Israel sebagai Nephilim masa kini. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan saudara yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.